Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar membuat angka pengawasan pabrik gula secara sederhana dengan program Excel. Seperti kita ketahui, pada bulan ini sebagian besar pabrik gula di Pulau Jawa sedang memulai tugasnya untuk melaksanakan proses giling tebu. Dan alangkah baiknya, pada kesempatan awal giling, kita bisa ikut membuat angka pengawasan kinerja pengolahan gula berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap contoh bahan yang dianalisa, baik yang berupa nira, ampas, maupun blotong. Program ini hanya mencakup beberapa angka pengawasan pada kinerja stasiun gilingan dan stasiun pemurnian. Dan ke depan, diharapkan kalian bisa mengembangkan program ini untuk angka-angka pengawasan yang lain. Sehingga proses pengolahan gula dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produk sesuai yang diharapkan. Pada kesempatan ini, saya menawarkan bagi kalian yang berminat untuk mendapatkan program Excel ini, kalian bisa mengirimkan nomor WA kalian ke nomor yang ada pada deskripsi YouTube ini. Insya Allah, program Excel angka pengawasan akan kami kirim via WA ke nomor WA yang kalian kirim. Yuk belajar membuat angka pengawasan pabrik gula sederhana dengan program Excel. Maksud kata sederhana karena program Excel relatif semua orang bisa mengoperasikannya. Dan dari berbagai kegiatan yang berlangsung pada proses pengolahan gula di pabrik dan sesuai SOP analisa, maka per jam diambil beberapa contoh nira dari masing-masing gilingan maupun dari stasiun pemurnian. Kemudian contoh ampas dan contoh blotong untuk dianalisa persen break, persen pol, serta analisa yang lain. Hasil analisa jam-jaman ini selanjutnya direkap menjadi hasil analisa per periode giling atau per 2 minggu giling. Dan dari hasil rekap angka analisa per periode tersebut selanjutnya di-entry ke program Excel yang kita buat, sehingga diperoleh angka-angka pengawasan yang dapat dijadikan sarana pengawasan terhadap kinerja periode yang sudah berjalan dan juga dijadikan petunjuk perbaikan untuk kinerja produksi periode berikutnya. Tabel pertama, pada tabel ini disiapkan untuk kita mengentry data rekap hasil analisa per periode. Selanjutnya, tabel kedua secara otomatis akan terisi seperti data yang dientry pada tabel pertama. Pada tabel ketiga, untuk kolom persen break, persen pol, faktor koreksi, dan zat kering ampas akan otomatis terisi seperti data yang kita entry pada tabel pertama. Selanjutnya, untuk kolom kemurnian atau HK akan terisi sesuai hasil perhitungan rumus HK yang sudah dimasukkan dalam masing-masing kolom pada tabel tersebut. Tabel 4 pada kolom hasil perhitungan secara otomatis terisi dan merupakan hasil perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditulis pada kolom rumus tersebut. Sedangkan pada kolom angka standar merupakan angka standar yang sebaiknya dapat dicapai pada proses pengolahan gula. Apabila angka perhitungan relatif sama dengan angka standar, maka dapat dikatakan bahwa kinerja proses pengolahan dinyatakan cukup baik. Kinerja dinyatakan baik apabila hasil perhitungan di atas dari angka standar tersebut. Berikut sebagai contoh pada tabel pertama telah di-entry
PG XIZ tahun giling 2023. Berikut rekap data hasil analisa periode pertama yang telah berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2023. Ini misalkan angka-angkanya sebagai berikut. Dari data-data yang di-entry, maka pada tabel pertama selanjutnya secara otomatis akan masuk pada tabel kedua dan tabel ketiga. Perhatikan pada tabel ketiga untuk nilai HK dari masing-masing nira sudah terhitung sesuai dengan rumus yang telah diprogramkan pada kolom tersebut. Tabel 4 pada kolom hasil perhitungan secara langsung menghitung sesuai rumus yang telah diprogram pada masing-masing kotak pada kolom tersebut. Selanjutnya, dari hasil perhitungan terdapat 7 baris hasil perhitungan yang dapat dibandingkan dengan angka standar yang telah ada, yaitu tabel 4 pada baris ke-19, baris 20, baris 21, baris 24, baris 29, baris 30, dan baris ke-36. Adapun analisa terhadap ke-7 baris tersebut dijelaskan pada slide berikut. Analisis angka pengawasan. Angka Romawi 1. Angka pengawasan stasiun Gilingan. Pertama, perhatikan hasil perhitungan nomor 19 atau baris 19, baris 20, dan baris 21. Di mana angka tersebut relatif sesuai dengan angka standarnya. Namun, perhatikan hasil perhitungan nomor 24 atau baris ke-24, di mana HPB1 diperoleh 10 poin di bawah angka standarnya. Tentunya, angka ini perlu perbaikan pada operasional giling periode berikutnya, karena HPB1 relatif berbanding terbalik dengan nilai nira peran pertama atau nilai NPP. Atau apabila nilai HPB1 rendah, maka nilai nira peran pertama cenderung tinggi sehingga perhitungan rendemen kurang dapat mewakili. Untuk mendapatkan nilai HPB1 tinggi, maka pertama cek cacan tebu hasil pekerjaan pendahuluan. Apakah besarnya PI atau Preparation Index-nya telah mencapai yang dipersyaratkan. Untuk lebih detail, lihat kembali teknologi pengolahan gula part 6A tentang pembongkaran tebu dan pekerjaan pendahuluan. Selanjutnya, cek kerataan umpan dari sabut yang masuk pada gilingan pertama. Selanjutnya, kinerja gilingan nomor 1 harus baik. Cara mudah yaitu cek manometer tekanan hidrolik pada gilingan pertama. Apabila tekanan yang bekerja pada gilingan tersebut telah sesuai atau bahkan melebihi dari tekanan hidrolik yang telah ditetapkan, maka sudah baik. Namun apabila tekanan yang bekerja masih kurang, perlu diupayakan naik sehingga tekanan sesuai dengan tekanan hidroliknya. Untuk mengingat kembali, silakan lihat kembali teknologi pengolahan gula pada part 6B tentang ekstraksi nira pada stasiun gilingan. Selanjutnya, ketepatan analisa. Laksanakan analisa dari contoh yang diawali dari pengambilan contoh atau sampel, peralatan yang digunakan analisa, dan cara atau metode analisa harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Kedua, perhatikan hasil perhitungan nomor 29 atau baris ke-29, relatif sesuai dengan angka standarnya. Namun, apabila diperhatikan hasil perhitungan nomor 30 atau baris ke-30, di mana hasil perhitungan faktor campur
diperoleh 5 poin di bawah angka standarnya. Tentunya angka ini perlu perbaikan pada operasional giling periode berikutnya. Karena apabila faktor campur rendah, maka akan berdampak kurang baik terhadap hasil ekstraksi dari nira. Hal ini terbukti nilai persen pol ampas hasil analisa pada tabel pertama nomor 11 atau baris ke-11 terlihat nilainya di atas ketentuan persen pol yang diizinkan dalam ampas, yaitu maksimal 2%. Dan untuk mengingat kembali, silakan lihat kembali teknologi pengolahan gula part ketiga tentang pengenalan rendemen. Untuk mendapatkan faktor campur yang baik, maka cek apakah pemberian imbibisi pada gilingan kedua, gilingan ketiga, dan gilingan seterusnya, apakah sudah tepat, yaitu pemberian imbibisi saat ampas keluar gilingan, dan pemberiannya merata sepanjang roll, serta menggunakan imbibisi air panas. Apabila pada stasiun gilingan, misalkan telah menggunakan IMC model bak, cek apakah jumlah imbibisi sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk mengingat kembali, silakan lihat kembali teknologi pengolahan gula part 5A yang telah membahas imbibisi. Angka Romawi 2, yaitu angka pengawasan stasiun pemurnian nira. Pada contoh ini ditunjukkan angka pengawasan pada nomor 36 atau baris ke-36, di mana diperoleh hasil perhitungan dengan nilai di atas angka standarnya. Artinya, bukan gula yang terkandung dalam nira mentah relatif sudah banyak terbuang pada stasiun pemurnian, sehingga bukan gula yang tinggal pada nira encer relatif sudah tinggal sedikit. Dari perhitungan angka pengawasan dapat diambil kesimpulan diantaranya: pertama, angka pengawasan dapat mengkonfirmasi adanya kinerja peralatan atau proses yang saling terkait dengan kinerja peralatan atau proses yang lain. Sebagai contoh pada kasus yang dibahas, di mana terhadap rendahnya nilai HPB1 terkait dengan bagaimana hasil kinerja pekerjaan pendahuluan dalam menghasilkan cacahan tebu. Berikut bagaimana kinerja gilingan 1 terkait dengan apakah tekanan roll atas telah bekerja sesuai dengan tekanan hidrolik yang telah ditetapkan. Di samping itu, juga dapat mengkonfirmasi apakah roll gilingan mengalami slip, sehingga diperlukan adanya pekerjaan regrooving atau pengerasan alur gilingan, dan dapat juga mengkonfirmasi terkait bagaimana cara analisa contoh dikerjakan, sehingga dapat diharapkan pada periode berikutnya kinerja proses produksi dapat tercapai dengan baik. Terhadap rendahnya nilai faktor campur, ternyata dapat mengkonfirmasi bagaimana proses imbibisi dilaksanakan, baik kualitas, kuantitas, dan cara melaksanakannya. Sedangkan sebagai dampak dari rendahnya faktor campur, juga terlihat adanya kehilangan gula pada ampas yang melebihi ketentuan, yaitu maksimal 2% pol. Apabila dampak ini dikembangkan lebih jauh, ternyata juga akan berdampak pada kinerja boiler dalam menghasilkan steam. Karena kita ketahui bahwa bahan bakar boiler adalah ampas, dan besarnya nilai bahan bakar ampas seperti yang ditunjukkan pada rumus, nilai bahan bakar ampas yang disajikan sangat tergantung pada persentase kadar air dan persentase pol. Pada rumus nilai bahan bakar tersebut menunjukkan
Semakin tinggi persentase kadar air dan persentase pol dalam ampas, akan semakin rendah nilai bakar ampas. Yang hal ini dapat berakibat dalam menghasilkan steam yang sama, maka dimungkinkan perlu tambahan atau suplisi bahan bakar baik berupa residu, biomasa seperti grajen, kayu, dan lain sebagainya. Dan adanya suplisi ini menunjukkan ketidakefisienan dalam memproduksi steam. Kedua, dengan memperhatikan kegunaan dari angka pengawasan, maka saya berharap apabila kalian sudah mendapatkan program Excel dari angka pengawasan ini, maka kiranya dapat dikembangkan dengan angka pengawasan yang lain. Sehingga angka pengawasan ini menjadi lebih lengkap, artinya dengan berbasis data analisa sampel yang diambil, bisa diketahui bagaimana tindakan perbaikan apabila terdapat angka pengawasan yang tidak sesuai. Sekali lagi saya menawarkan bagi yang berminat pada angka pengawasan sederhana dengan program Excel, dapat mengirimkan nomor WA kalian ke nomor HP yang ada pada deskripsi. Sekian, terima kasih.